gue langsung mikir gini kan, apa ini loh yang namanya telur ya kan, apa ini mungkin yang sampai mungkin pecah gitu gitu kan. Gue juga sering banget, nggak cuma gue doang ya, adek gue tuh sering ngeliat jubah apa, kayak gue nggak tahu itu cewek atau apa gendernya, gue nggak tahu, cuma jubahan hitam gitu ya lewat semua. Masih ada aja ya, masih terornya juga masih berlanjut juga sampai akhirnya mama itu inisiatif kan, kita nggak bisa kayak gini terus gitu kan, walaupun mungkin kita berpikirnya logis gitu kan, ya ini kejadiannya udah nggak normal lah. Ya saya sih nggak mau seujon ngomong ini kayaknya pas yang waktu itu dikirimin tahu gitu. Terus dia sih nggak ngasih tahu orangnya, cuma ngedeskripsiin juga, cuma kita juga emang udah ke situ gitu bang, cuma nggak mau negatif thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tantang Mereka. Kali ini coy, gua kedatangan seorang narasumber nih. Beliau perempuan, mau berbagi cerita pengalaman waktu keluarganya disantet. Tentu kalian nggak penasaran nih. Langsung kita sapa-sapa, kita kenalan dulu sama narasumber gua yang satu ini. Selamat malam Kak. Malam. Dengan Kak siapa nih? Dinda. Kak Dinda. Lagi sibuk apa Kak Dinda? Ya urusan rumah tangga aja Oh, bang. urusan rumah tangga. Sebenarnya gua ngarepnya maunya diurusin juga. Kak Dinda, tadi saya sempat dengar nih Kak Dinda ngucap katanya keluarganya disantet gitu. Iya betul bang. Bisa sedikit nggak sih diceritain? Iya. Jadi di 2017 itu gue dan keluarga gue tuh mengalami kejadian janggal lah. Ya disantet lah bisa bilang ya. Kayak dikirimin telur yang sampai meja pecah, terus ada di shower juga ada cacing-cacing, dan masih banyak lagi bang kejadian janggal. Oke, ditahan dulu nih Kak Dinda nih ya, wakil ceritanya nih. Oke buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang sudah dukung channel ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat supportnya di channel ini. Nah, buat kalian teman-teman yang mau berbagi cerita pengalamannya, horor pengalaman, apapun itu, langsung aja DM ke Instagram Tantang Mereka. Link ada di bawah. Udah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita ngobrol. Ngobrol bareng. Nah, buat teman-teman, biar kalian nggak penasaran, langsung aja yuk kita simak cerita dari Kak Dinda. Kak Dinda, gimana nih Kak Dinda? Awal mula kejadian, ya bisa dibilang keluarganya ini disantet ya kayak. Iya bang, betul. Jadi dimulai dari kejadian ini 2017, pada saat itu umur gue masih sekitar mungkin 19 tahun ya. Jadi ceritanya tuh dimulai dari sore-sore tuh, habis maghrib tuh gue ngerasa badan gue aneh. Badan gue tuh aneh, kayak panas gitu kan, panas tuh gerah gitu loh bang. Terus itu tuh dimulai dari sore itu terus keterusan bang, sampai gue tuh inisiatif sendiri tidur di lantai, di ubin, tanpa kayak ada apa Alas karpet gitu. atau alas dan segala macam, saking panasnya. Tapi itu gue doang yang ngerasa gitu. Yang lainnya tuh kayaknya lu gila ya gitu, tidur situ nggak masuk angin ya gitu kan. Itu terus tuh bang, mungkin ada sekitar 2 minggu tuh. Lalu Itu berturut-turut terus kayak gitu, gue sampai udah tidur di atas nih, oh pindah gue ke bawah, ke lantai tuh udah gitu ya. Udah terus sampai suatu sore sebelum azan maghrib itu juga masih panas, itu dalam keadaan panas juga. Gue juga kebingungan, dan itu panasnya tapi lebih panas banget. Gue panas, kebingungan. Terus gue sampai nanya kan sama adek gue, lu ngerasa nggak sih? Gue biasa aja, kata dia. Gue biasa aja. Terus gue bolak-balik kan ke depan, terus ke belakang, terus kayak gitu sampai gue nanya, lu kenapa sih gitu, kayak orang bingung. Iya nggak tahu, gue juga ngerasa badan gue aneh, kata gue. Habis itu pada saat itu di rumah memang ada gue, adik gue, kakek, terus ada nenek juga, sama ada kakak gue, sama ipar, sama ponakan. Oh, itu masih dalam satu rumah itu? Satu rumah, kebetulan memang lagi rame kan. Iya. Habis itu pas maghrib itu ya gue ngerasa panas,
kakak gue sama ipar gue tuh lagi bikin mie nih, bikin mie terus makan lah di meja makan. Itu gue posisinya ada di depan TV kan. Di situ tiba-tiba duar aja meja tuh pecah, meja makan. Padahal kita mikirnya ya mie sepanas apa sih ya bang? Iya. Lagian juga itu kan meja udah bertahun-tahun kan. Meja makannya juga tebel gitu. Gue samperin lah tuh sama ya ada apa gitu kan. Itu tiba-tiba kita ngelihat, nggak cuma gue yang ngelihat, orang-orang pada ngeliat juga kayak, lah kok itu si kaki mejanya masih geter bang lama gitu kan. Nah habis dari situ ternyata adik gue katanya ngelihat orang kayak nggak tahu cewek atau apa gitu kan, pakaian apa putih, loncat lah dari atas jendela. Jadi rumah gue tuh posisinya minimalis gitu ya bang, jadi kayak plafonnya tinggi kan, di atasnya tuh ada kaca, jadi ada loncat dari situ katanya, kata adik gue, dipikir adik gue mungkin gue salah lihat. Itu loncat masuk ke dalam gitu kak? Iya, loncat ke dalam ke meja rumah makan gitu. Nah itu juga habis itu udah tuh kan gue pada diri di situ. Nah, gue ngeliat bang kayak aku juga nggak tahu tuh, udah nggak bisa ngedeskripsiin itu apa ya, yang jelas kayak pakai baju putih terus kayak ya ada rambutnya terurai kayak lari masuk, jadi masuk ke apa kamar mandi bang. Sekelebatan begitu? Sekelebatan kan, ya gue baru ngerasain itu pas saat itu kan, gue ngerasain kaget lah. Terus tiba-tiba kaget, gue lemes, gue udah gak inget apa-apa, ternyata gue kesurupan. Gue kesurupan, gue teriak-teriak bang, gue teriak-teriak itu tuh sampai pagi. Itu kesurupannya sampai pagi? Sampai pagi bang, udah sempet dipanggilin Habib bang, jadi kayak ya nggak tahu gue nggak tahu namanya Habib atau apa itu namanya, mungkin ya Ustadz lah ya. Iya. Mampir ke rumah terus disuruh sholat tobat kan. Sholat tobat dikirain kan mungkin ya apa ya cuma guanya aja kan. Terus continue sampai pagi akhirnya sampai pagi gue baru dibawa ke orang pinter lah istilahnya, orang pinter di dekat rumah gue tuh. Terus ya orang mitresi itu bilang kayak ya dikirimin itu. Cuma pada saat itu keluarga gue juga bukan tipikal keluarga yang kayak percaya banget gitu kan. Iya. Jadi kayak logis gitu kan, jadi nggak langsung suges, iya nangkap gitu. Langsung gitu enggak, jadi kayak udah gitu. Itu lumayan lama juga sih, lumayan capek juga kan, sampai udah dibacain apa segala macem yang sudah keluar. Tapi posisinya pada saat gue kesurupan itu gue inget sama nggak inget sih bang, ada ingetnya ada nggak ingetnya juga gitu, yang inget detailnya ya saksinya gitu kan. Gue pada saat itu ngeliat setan bang, setan tuh berbagai jenis gitu, kayak ngelingker muter gitu loh bang, kayak ada yang warnanya merah, hijau, dan itu bener-bener wah gila, gue kayak hampir gila di situ bang. Itu kondisi sadar atau gimana itu kak? Udah itu pasti gue lagi kesurupan, tapi gue kayak ngeliat itu, tapi gue nggak bisa teriak gitu bang. Muter gitu, muterin gue kan. Tuh gue teriak-teriak, gue juga nggak inget gue ngomong apa, pokoknya ya gue teriak-teriak itu lah. Gue nggak terlalu inget, yang gue inget ya gue lihat itu lingkaran setan gitu loh bang, bener-bener itu setan ngelilingin. Iya, terus gue langsung mikir gini kan pas itu, apa ini yang namanya telur ya kan, apa ini mungkin yang sampai mungkin pecah gitu meja gitu kan. Udah selang dari situ, itu ditimpa kejadian aneh, bener-bener continue bang, kalau bisa dibilang tuh sampai nggak berhenti lah istilahnya. Terus lagi bang, ini apa? Itu tiap hari tuh kayak ada aja kayak kita ngeliat apa gitu, nggak cuma gue, adek gue gitu loh, tiba-tiba ngeliat orang berjubah lewat gitu bang. Itu bener-bener kejadian dari situ ya, dimulai dari situ tuh, wah terus sampai tuh nenek gue kakinya tuh pernah sakit sampai nggak bisa jalan, jadi jalannya kayak diseret itu loh bang, diseret gitu. Udah kayak periksa gitu nggak sakit apa-apa kan. Jadi nenek gue ya suka sholat malam kan, suka sholat malam. Tuh pas lagi sholat malam zikir dia agak sedikit tidur bang, jadi kakinya dipanjangin gitu kan. Itu bisa sakit banget kakinya, dia dipanjangin. Jadi dia cerita katanya antara mimpi sama enggak bang. Jadi kayak dia tuh kayak dikasih petunjuk gitu kalau seandainya itu kakinya ada yang nyeret bang. Jadi kayak ada yang nyeretnya gitu, dikasih petunjuk gitu kan. Terus nenek langsung istighfar kan, terus besoknya langsung cerita kayak gitu, kayak sadar nggak sadar sih. Nah habis dari situ ya banyak lagi kejadian. Salah satunya ada semut di dalam minyak 2 liter bang, penuh itu posisinya. Maksudnya gimana tuh kak? Siang-siang tuh posisinya di rumah cuma ada gua sama adek gua mau lapar ceritanya, mau makan, mau goreng inilah nugget gitu ya, ke dapur gua sama adek gua tuh posisinya bang.
Gua ngeliat minyak lah tuh, kan itu minyak 2 liter loh bang, 2 liter. Kok kotor, siapa yang naruh minyak kotor kan? Lagian juga yang kali kan minyak digunting dikit kan, masa dimasukin lagi, ditegesin kan. Semut bang, semut merah isinya, jadi minyaknya masih ada, itu semua kayak semua penuh tuh minyak. Semut gitu. Iya, itu minyak tuh tadinya dipakai goreng tapi nggak banyak, cuma dikit doang. Masih banyak lah, masih 3/4 lebih lah. Oh, gue kaget sama adek gue, ini minyak isinya semut. Gue kira itu fenomena alam tuh apa mungkin kan. Gue dingin kan, akhirnya ke mangkok kan, sampai merinding loh bang. Itu semut merah. Geli sih ya, lebih dominannya ke geli ya gitu. Gue diemin kan dulu, gue shock juga nggak jadi masak. Gue nelpon om gue lah, nyuruh ke rumah kan. Om gue bilang, ya Allah ini semut kayak gini katanya gitu kan. Sampai akhirnya yaudah sama om gue dikubur aja gitu. Itu semut merah atau semut merah yang gatal, semut merah. Ya kita mikirnya semut ngapain lu berendam di iya, makanya logikanya kan kalau semut ke gula gitu ya, kecap gitu ya. Ini penuh minyak. Aduh, gue udah shock banget itu kan, udah sampai nggak jadi makan, sampai akhirnya nunggu om gue datang, terus semut jadi dikuburin lah. Jadi maksud mikirnya ya udahlah kubur aja gitu kan. Gak berhenti di situ. Masih berlanjut. Ya, masih banyak kejadian, maksudnya ya kalau ngeliat-liat kayak gitu tuh hampir setiap malam bang, ngeliat ya hal yang inilah kayak gitu. Gue juga sering banget, nggak cuma gue doang ya, adek gue tuh sering ngeliat jubah apa, kayak gue nggak tahu itu cewek atau apa, gendernya gue nggak tahu, cuma jubahan hitam gitu ya lewat set. Itu nggak gue doang, adik gue ada adek gue 2 kan, adek gue pada ngeliat. Itu ngeliat nggak sih ya, kadang hari ini ngeliat nih gue, terus adek gue ngeliat berapa hari lagi gitu. Oh, jadi saat ngelihat gitu langsung nanya, wah lu ngelihat gitu? Ngelihat, lu ngelihat nggak? Iya, ngelihat katanya gitu. Udah itu terus ngelihat-lihat ya banyak loh kayak yang berbulu gitu. Terus sampai akhirnya tuh nenek gue tuh masih sakit tuh kakinya tuh, masih ya kayak diseret gitu loh bang kalau jalan. Maaf nih kak, itu bisa dikatakan neneknya ini lumpuh atau stroke atau gimana? Enggak, sehat terus walafiat, nggak sakit nggak apa. Jadi kayak kata dia tuh rasanya berat kakinya sebelah, kayak digandolin gitu kan. Itu masih belum sembuh. Sampai akhirnya yang paling menjijikan lagi tuh kejadiannya tuh ya shower itu bang, lagi mandi. Ini ceritanya kakek tuh pagi-pagi kan mandi kan ya kan, nampung di ini ya, nampung di ember kan, showernya putih-putih apa, dia cuek aja mandi kan, dia matanya kan emang udah agak lolong. Terus kakak lah mandi kan, Beh ini mah cacing gitu kan, anak cacing. Dari mana kan dipikir mungkin baknya kotor, ininya embernya kan, dikuras sama kakek, udah nggak apa-apa ini kotor gitu kan. Ditampung lagi air dari shower bang ke situ, lah isinya masih ada cacing bang. Terus abis itu orang yang bantu-bantu di rumah juga, ada orang bantu-bantu di rumah kan cuci piring, ada cacingnya juga di wastafel. Jadi dicek tuh airnya sama kakek tuh, ini semuanya air isinya cacingnya bukan cacing gede, anak-anak cacingnya yang tipis-tipis loh. Oh iya, cacing sutra itu ya. Sampai akhirnya kakek inisiatif pakai kain disobek, jadi ada kain tipis, jadi yang seratnya tipis tuh disobek, dikaliin ke shower sama pokoknya air-air yang ada di rumah buat penyaring gitu ya. Ke tempat cuci piring, terus kamar mandi satunya, terus keran depan tuh disaring sama dia kan. Dinyalain air kan, pada dinyalain, nggak tahu nih sebanyak apa sih, palingan juga kotor kan. Wih, itu yang paling merinding lagi itu yang di kamar mandi utama kan, yang ada showernya yang itu. Biasa buat mandi. Iya, di kamar mandi utama tuh segini bang, itu cacing tuh, saya bener-bener kayak seumur hidup ya cacing dibuka kan, ya Allah cacing, sampai gue merinding banget kalau inget itu kan. Geli sih, lebih geli. Iya, menjijikan banget kan, geli. Ya Allah gitu kan, dibuang sama kakek kan. Itu kondisi cacing hidup semua itu? Hidup, gerak-gerak. Uget-uget. Gerak-gerak. Kadang aja kalau udah difilter sama itu kain itu aja selapis gitu, masih kadang ada yang masuk ke embernya. Makanya kadang lapisnya tuh 3 gitu loh. Sampai sengaja nyediain bahan yang tipis buat nyaring bang. Itu dikirain tuh kotor. Oh mungkin ada bangke kali ya, torennya kan kayak toren kan. Naik dia ke atas, bersihin, kagak ada apa-apa. Itu lanjut bang, terus berhari-hari sampai akhirnya nyuruh orang bersihin kali lah. Gue di rumah kan nggak ada cowok lagi selain kakak Iper kerja juga kan.
Dari orang nggak ada apa-apa, bersih Pak. Ya Allah, udah. Ya daripada kita nggak mandi gitu ya, mikirnya kan ya kita tetap masih pakai, cuma nggak dipakai untuk masak. Jadi itu masih ada terus kayak gitu, continue terus. Ya nggak terlalu banyak kayak awal sih, makin lama dia, tapi tetap masih ada itu si cacing-cacing yang ribuan jutaan cacing itu, sampai orang tuh mungkin kalau ke rumah tuh geli kali ya. Kebayang sih emang geli kali ya. Jadi abis ini kembali lagi, jadi sebelum dari cerita yang itu juga emang sebenarnya nenek itu cerita, nenek itu mungkin udah firasat atau apa ya, udah mungkin negatif thinking sama orang. Jadi orang yang dicurigainya ya, kita nggak mau sujon lah, mungkin orang yang dicurigainya ini tuh datang ke rumahnya dia, ke rumahnya nenek nih, masuk ke kamar mandi Bang. Yang biasanya tuh orang datang tuh nggak pernah ke kamar mandi, nggak pernah, ya lama lah, cuma bentar doang gitu. Jadi tiba-tiba minta pipis, minta pipis ya, Nek gitu. Oh iya masuk aja. Numpang pipis, orang habis itu pulang kan. 10 menit kemudian, ini WC-nya meledak, dar. Oke. Nggak tahu itu apa. Itu tadinya nenek mikirnya mungkin, oh mampet kali ya gitu kan. Yang namanya di perumahan kan, itu maksudnya diurusin gitu ya, maksudnya nggak, ya mungkin mampet atau apa. Jadi nenek tuh cerita, sebenarnya saya juga mikirnya aneh dari situ, dari tuh kejadian bermunculan. Itu juga cacingnya juga nggak berhenti di situ, mungkin ada mungkin 2 tahunan mungkin Bang, masih banyak kayak gitu, masih 2 tahunan sampai rajin dibersihin torennya gitu, tetap aja masih ada. Bingung aja sampai sekarang ini. Berarti bisa dikatakan keseharian masih hidup dengan cacing-cacing itu. Masih hidup dengan cacing-cacing itu, masih disaring juga, saringannya selalu diganti sama kakek. Masih ada aja. Ya masih, terornya juga masih berlanjut juga sampai akhirnya mama itu inisiatif kan. Kita nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Walaupun mungkin kita berpikirnya logis gitu kan. Ya ini kejadiannya udah nggak normal lah ya gitu. Oh dari keluarga udah mulai makanya udah ngerasa berlebihan ini ya, udah nggak logika. Akhirnya kan kita mama tuh nyari orang pintar yang waktu itu ini ngobatin saya ngobatin pas ini kesurupan. Kan, dia juga bilang kayak, ya saya sih nggak mau seujon Bu, ini kayaknya pas yang waktu itu dikirimin telu gitu. Terus dia sih nggak ngasih tahu orangnya, cuma ngedeskripsiin juga, cuma kita juga emang udah ke situ gitu Bang, cuma nggak mau negatif thinking lah gitu kan. Masih terus nenek juga masih kakinya masih sakit, masih kayak gitu tiap hari juga masih, ya ada aja Bang, ada aja gangguan ya, benar-benar gangguan tuh, nggak suara lah malam-malam. Terus yang semua orang di rumah tuh ngelihat hal-hal yang kayak gitu lah, yang apa beda-beda wujudnya, yang caling lah, itu ngelihat mereka yang nggak bisa ngelihat gitu, ngelihat kayak gitu. Berarti saya juga kesurupannya nggak cuma itu doang. Kesurupan lagi, teriak-teriak lagi. Nah, tapi yang pas habis si cacing itu, saya kesurupannya nggak tahu kenapa sih, kesurupannya tiba-tiba katanya pada saat itu bilangnya itu yang jagain yang masuk kan. Jagain maksudnya? Yang jagain keluarga maksudnya, masuk disuruh berobat. Katanya ini tuh dikirimin ini, itu pada saat saya kesurupan itu ya, minta tolong pokoknya jangan diem aja lah. Baru mama saya berobat kayak gitu terus ya, sampai mungkin ada 3 orang kali mama saya berobat ke 3 orang kali. 3 orang dari yang mungkin dukun gitu ke ustadz gitu ya, karena mungkin orang ini ngirimnya terus-terusan kali gitu. Pokoknya segala cara udah segala cara udah diikutin sampai akhirnya ada sih 1 orang dukun lah ya, mungkin bisa dibilang. Jadi ini lagi kata dukunnya katanya lagi ngirim posisinya tuh, pokoknya dia mungkin perang gitu antara nyerang terus. Tapi akhirnya udah selesai, menang yang dari dukun yang kitanya gitu. Itu posisinya kita juga makin dulu udah terpaksa karena nggak kuat, udah nggak kuat dapet gangguan kan. Ya sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya
dari keluarganya Kak Dinda sendiri bukan nyerang balik ya, enggak ya, Bukan. maksudnya untuk membentengi ya, Membentengi. lebih ininya magerin lah ya gitu. Sampai ya udah akhirnya di situ, akhirnya nenek juga ya, posisi di situ sembuh, tapi itu jangkanya udah lama, sekitar 2 tahun. Oh, kembali normal lagi itu kakinya. Kembali normal. Sampai sekarang ya udah normal, kakinya nggak kenapa-napa ya, orang ke dokter juga ya normal. Kejadiannya luar biasa ya. Dan oke, Kak Dinda, tadi saya udah nyimak nih ceritanya Kak Dinda. Sebenarnya saya lebih tertarik ke keluarga nih ya. Iya begitu. Maaf nih sebelumnya Kak Dinda, boleh nggak saya pertanyakan kalau Kak Dinda dan keluarga ini ada keturunan gitu? Ya, Iya. kalau dari yang Karena tadi saya nyimak ceritanya itu kan pas Kak Dinda kesurupan itu kan katanya ada dari keluarga yang buat jagain ya. Iya. Jadi dari sepuh ya, dari orang yang dipercayain tuh emang ada yang ngejagain lah istilahnya dari dulu kan. Terus turunnya tuh kebetulan ke saya. Jadi keturunnya ke saya itu, saya juga nggak tahu apa tadinya kan. Iya, iya. Masa sih saya bilang gitu kan. Iya, makanya kejadian tuh ya rata-rata ya saya alami gitu, saya lihat kan dari yang saya mungkin tidur sampai narik ulur ke siapa. Saya tidur di bawah mungkin ngehindari itu sih, telur Iya, itu iya. ya kan, tidur di bawah gitu kan. Pas saya suka ngerasa itu mungkin iya, jadi saya ya udah gitu kan. Ya dari keluarga sih yang nyeritainnya emang ada gitu, ada yang jagain. Sampai yang akhirnya kan saudara akhirnya mau berobat itu kan sampai yang masuk ke saya gitu, ngasih tahu kayak jangan diem aja gitu. Oh, bertindak gitu untuk bertindak. Terus juga emang ada yang cerita ini tuh karena dijagain, katanya saking kuatnya kalau nggak dijagain mungkin udah iya, nggak udah ada lost gitu. Dan semuanya. posisinya juga sebenarnya itu yang dijailinnya bukan saya, mungkin lebih ke nenek sih, lebih ke nenek saya mungkin, jadi kayak magnet gitu loh bang. Iya, iya. Jadi kayak saya juga ngalamin gitu loh, semuanya juga ngalamin, jadi sebenarnya maunya ke nenek. Tapi cara nggak langsung nggak apa ya, mungkin dampaknya semua ya karena masih satu rumah itu ya Satu kayak rumah, masih di rumah. yang di target utama nenek, Iya. tapi dampaknya ngerembet nih ke semuanya gitu. Tapi emang lebih overnya di nenek ya. Iya, lebih overnya di nenek. Banget sih. Dan satu lagi nih Kak Dinda, saya juga bingung nih ya, kenapa sih semua orang pinter kalau kita nyebut ada orang nih yang nggak seneng nih ya, selalu itu dengan kisi-kisi, padahal yang orang pinter dia ya. Iya. Ini dia tahu itu sebenarnya kenapa ya begitu ya. Dan Kak Dinda gitu setelah tahu gitu ya, mungkin kan dengan sebutan kisi-kisi ini orangnya begini-gini nih, Iya. gini, cuman dengan catatan udah biarin aja gitu ya. Dari keluarga Kak Dinda sendiri gimana tuh respon dan tanggapannya? Iya, sebenarnya balik lagi kan karena Iya, iya. keluarganya logis Iya. kan, tapi karena udah ini udah kayak kayaknya dia, karena posisinya pada saat itu juga emang lagi ada masalah bang, masalahnya yang cukup besar gitu loh. Ya dilimpatin ya mungkin dianya juga dendam sama nenek saya, dan kita juga udah tahu kalau dia emang dari dulu main begitu gitu loh bang, sampai ya uangnya tuh semuanya hartanya habis untuk hal yang kayak gitu loh. Kita udah tahu, kita udah ngerti orangnya lah, tadinya emang kita juga emang nggak pengen seujun yang kayak oh si dia ya Iya. cuma kayak Karena sebenarnya kalau misalkan orang-orang pinter gitu kan ngasih clue-nya cuman wah begini. ngasih clue. Jadi sebenarnya kita sendiri jadi sujud lah ya, lebih Iya. curiga, gua curiga nih. Yang disebutin dia nih, nggak taunya yang satunya gitu. iya ya. kan, kita juga takutnya ya, makanya mungkin dari keluarga mungkin nahan diri untuk nggak nyari orang pinternya tuh, takutnya seujon gitu kan. Tapi pada saat itu emang kayak aduh udah hidup udah menjadikan banget sama cacing nih Iya. bang, tiap hari sama cacing, bayangin tuh selama bertahun-tahun kan. Sampai akhirnya keluarga udahlah gitu, takutnya kenapa-napa kan, takutnya gimana ya kita berobat aja gitu. Sebenarnya kita juga udah kayak kayaknya gitu ya, kayaknya kita udah fokus ke sini karena emang lagi ada masalah yang lumayan besar lah, yang nyangkut nenek, yang dendam lah atau gimana dia nggak tahu, dendam gitu ya. Jadi kita udah mikirnya ke situ, coba ya udahlah gitu kan. Itu prosesnya lama juga sebenarnya yang dapat gangguan-gangguan kayak gitu tuh. Dari yang keluarga saya istilahnya logis ya, Iya. dari yang sekarang tuh udah kayak oh iya saya udah tahu, udah ngerti kayak gitu, Iya. udah ngerasain, udah paham ngeliat lah gitu. ya. Udah ngeliat kan, ngerasain semuanya bang. Karena jadi ada pelajaran juga Betul sih ya di ada situ ya pelajaran. gitu. Ya, jadi pelajarannya juga mungkin kita jadinya jangan gimana ya, kayak sama orang tuh berbaik-baik lah gitu. Kita nggak ada yang tahu apa yang dia buat ya bang ya, benar Iya, nggak sih? benar-benar. Nggak ada yang tahu apa yang dia buat. Kita juga ya hal kayak gitu kan pasti ada aja di samping kita kan. Iya. Iya. Dan mungkin ya itulah gunanya kita nggak perlu dendam ya, Betul. sakit hati gitu Betul ya. banget. Karena emang
segala perbuatan manusia itu kayak kalau saya pribadi ya emang lebih licik dari setan ya. Gitu, karena segala cara pasti kita usahain gitu. udah dendam, Karena kayak saya nih sini, saya dari Bintaro ke sini, wah segala cara udah saya tempuh nih gitu. Bisa karena kan udahlah yang penting tujuannya sampai gitu. Gitu ya. Mungkin nih pesan-pesan nih kan nih buat teman-teman semuanya nih, karena udah nyimak nih cerita Kak Dinda ini nih. Ada pesan-pesan nih Kak nih buat pesan-pesannya sih ya itu ya, kembali lagi kayak kita berbuat baik sama orang, ya berbuat baiklah sama orang gitu loh. Jangan menyakiti hati orang, ya berpikirlah gitu kalau kita bertindak atau gimana, apa sakitin hati orang atau enggak kita, karena nggak ada yang tahu ya namanya manusia gitu kan. Apalagi kita ya berdampingan dengan hal seperti itu, ya berbaik-baik aja sih sama orang gitu lah. Itu aja sih paling banyak. Oke Kak Dinda, terima kasih banyak nih Kak Dinda ya, udah berbagi pengalaman ceritanya nih di channel kita nih ya. Panjang umur, sehat selalu, salam juga untuk keluarga semuanya. Oke buat teman-teman semuanya, gimana tuh cerita pengalaman dari Kak Dinda? Yang pasti bener nih, bulu kuduk gua merinding ceritanya. Banyak pelajaran yang kita ambil dari cerita Kak Dinda. Ingat, ambil segi positifnya, buang jauh negatifnya. Dan satu lagi, jangan pernah takut dengan ada yang hal kasat mata, tapi kita harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Feby Riot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.